ya kan? Ketika kejadian sama kita, harusnya itu menjadi pembelajaran hidup yang paling mahal. Dia ini, dia kan manggil aku Bu gini, Bu, ini ada Lala tapi maminya lagi di jalan nak. Kemarin tuh aku bawa motor, perpanjang STNK motor, karena harus dibawa kan, sama cetak-cetak itu nggak ada yang bisa disuruh. Akhirnya aku ke Bogor sendirian nyetir itu, nyetir motor itu. Nah terus karena ponakan saya mah udah pada kerja, udah nggak ada yang di rumah lagi, udah ngantor semua. Ya terpaksa saya ini perpanjang itu untuk kan biar bagaimana saya pergilah ke sono. Saya anterin motornya, ya begitu. Tak mungkin juga saya kan mau lihat cucu saya juga naik motor ke sono, ya kan? Itu aja kalau nggak ada keadaan terpaksa, saya juga, aduh, pegelnya ampun-ampun, ya, sampai tangan-tangan itu, gitu aja ininya. Jadi itu yang kusayangkan, ya itulah. Waktu kejadian diduga pengusiran itu ya, Mami ada kecurigaan nggak sih, ada yang disembunyiin Ginara mungkin? Dia nggak ada di rumah, Dia waktu saya datang dia sama asistennya. Tapi dia nggak pernah ngomong kasar di hadapan saya, ya. Tapi pembantu ngomong begitu. Mami, ini berita soal dugaan perselingkuhan dan perzinahan ini kan netizen memframingnya bahwa si Inara berbalik nih dengan kejadian waktu itu kan menjadi korban perselingkuhan. Sekarang malah menjadi pelaku. Gimana Mami menangkapnya? Kan tadi saya udah bilang, ya kan? Ketika kejadian sama kita, harusnya itu menjadi pembelajaran hidup yang paling mahal. Ya. Kemarin itu kan dia masukin anak saya sampai dia kena ITE. Tapi saya bilang sama anak saya, Bang, siapapun dia, itu kan mamanya anak-anak. Kalau dia di dalam bagaimana, anak-anak nggak akan kau urus. Memang kamu bisa urus, kau nggak bisa ngurus karena kau tinggalin, karena kau manggung, karena kau ini kan gitu. Nah, kalau sekarang ini harusnya itu jadi jangan menjadi ini, harusnya menjadi manis, bukan menjadi pil pahit. Paham nggak? Harusnya manis gini loh. Gue udah pernah ngalamin kayak gini, gue nggak mau ya, gue nggak mau kejadian seperti ini. Itu tekad gue nih dalam hidup gue. Gue sakit, kan harus begitu. Bukan jadi gue harus bikin kayak begini biar orang lain sakit. Nah, itulah tingkat kebodohan di situ. Bukan juga kita mau nyujonin dia, enggak. Ya mudah-mudahan ya semua menjadi baik. Karena kalau kamu pun ada apa-apa, cucuku yang kasihan, yang 3 itu. Itu yang saya pikirin tuh. Cobalah morat-marit ke sono kemari. Ya kan, bapaknya pergi cari nafkah. Ya begitulah ininya. Tapi ya buat lamunan juga sih, buat mantan menantuku. Lamunan dalam artian simaklah tentang kehidupan ini dengan baik dan benar. Jangan lagi harus berkaca. Jangan kau retakkan kaca yang di hadapanmu supaya nggak kelihatan perilakumu. Jangan. Nah, tapi kan upaya apa dari Mami untuk melindungi cucu-cucu dari pemberitaan ini? Saya sih kemarin kepengennya sih pengen bicara lewat phone tapi belum ya. Tapi nanti tunggu ponakan aku, kalau dia nanti ini saya akan bicara sama ketiga cucu saya. Saya mau katakan dulu waktu papanya juga masuk kan saya bilang kan, iya makanya dedinya kan jarang sholat, ya kan, jadi dimasukin ke ini supaya sholatnya pinter, dia kurang pinter sholatnya. Ya aku berharap aku berkalimat bagaimana sih caranya berkalimat ke anak-anak seumuran gitu, kan belum pantas kita kasih tahu yang wer gitu kan. Belum bisa juga mereka telah apa yang kita perkatakan sama mereka.
Ya tapi apapun itu ya harus kita katakan, tapi tentunya dengan kalimat-kalimat anak-anak, bahasa ibu tentunya kan gitu, supaya mereka memahami dan mengerti gitu. Mam, Kan punya komentar apa? Nggak ada, belum nggak ada ini, dia diam aja, belum menanggapi apapun. nggak nganggapin apapun, cuman dia ngelihat aja senyum aja dia. Kan tahu kan anak gue, kemarin dia war-war emaknya yang koar-koar, mana ada pernah dia ngomong, nggak ada, dia diem aja nyantai aja gitu. Tapi Virgon ada komunikasi nggak sama Inara? Masalah anak-anak tentunya ya ada lah. Waktu itu juga lebaran buka puasa bareng apa segala. Karena udah bilang kalian cerai, kalian harus jalani dengan segala konsekuensi. Kenapa? Biasa kalian ajak anak jalan, jangan kalian ini jangan sampai ini hilang. Kalian harus gini, ini jangan sampai hilang. Kebiasaan-kebiasaan yang selama ini mereka merasa ada ibu bapaknya itu jangan sampai hilang. Tapi kalau sama Mami, Inara nggak ada komunikasi. Enggak, saya nggak ada komunikasi sama sekali, nggak ada. Waktu itu aja saya datang, dia nggak tahu lah apakah waktu itu dia suruh saya pulang ada teman-teman yang mau datang, saya juga nggak tahu ya, saya juga nggak mau sujon ya kan. Mam, tapi ini kan laporan sudah masuk nih. Jika seandainya nanti status naik terus menjadi tersangka, malah kemungkinan terburuknya bakal mendekam gitu, gimana nih Mam nasib cucu-cucu Mam? Oh saya ambil pastinya, saya ambil, saya mungkin di rumah anak saya, bapaknya saya suruh ambil mungkin kalau begitu ininya ya, kan masih ada papanya, ya nggak apa-apa, mungkin saya break dulu di kesenian ini untuk cucu-cucu saya tentunya. Udah siapin gimana cara ngejelasinnya ke anak-anak? Ya dengan doa lah tentunya, minta sama Tuhan biar mulut ini diputar dengan kalimat yang baik. Karena apapun yang kita bilang mereka masih susah lah itu. Apa sih kan itu perkawinan itu apa, orang masih segitu umurnya semua. Saya kasihan sih ngenes. Kalau bisa nangis gue mau nangis, mau teriak tau. Nggak tahu kali ya. Kali mungkin Tuhan kan bilang kan, cobaan yang gue kasih sama lu nggak melebihi kekuatan yang gue berikan sama lu gitu. Mungkin itu juga apa mungkin kata Tuhan, lu kan orang hebat, orang kuat kan, kayak gitu-gitu kan. Lu udah lu babat semua, lu mungkin juga aku nggak tahu juga ya kan gitu. Wah datangnya kayak begini mulu. Feby lah yang kemarin lakinya kayak gitu modelannya. Hah, puyeng aku. Gitu aja sih. Aku cuman banyak-banyak doa, Tuhan mampukan aku untuk menghadapi semua ini. Ya ajarin aku harus apa yang harus kusikapin, udah itu aja. Mami, enggak, gue naik. Udah cabut laporan, Bang Eki. Naik yuk. Ini masalah terus berdatangan ke Mami. Mungkin Mami semenjak dari ada awal masalah sampai sekarang beberapa masalah yang dihadapi, mungkin Mami gimana sih menanggapi persoalan ini dengan seperti apa? Iya, gimana ya aku bilang ya. Tuhan tuh dahsyat loh memberi kekuatan sama maminya. Cucu yang paling Mami beratkan dari psikologisnya enggak? Iya cucuku. Aku juga bukan maksudnya harusnya sih aku nggak ikut campur, tapi kan biar gimana kan ada cucuku 3 di sana gitu loh. Mungkin ini ditambah lagi Mami juga sudah lama tidak bertemu cucu. Sekarang malah jadi ada berita begini yang menambah sakit hati Mami. Ya gitulah ininya. Mungkin di surat tantangan saya kali kayak gini bertubi-tubi kan gitu. Yang seharusnya saya sih nggak. Ya saya mau bilang saya udah nggak ada urusan sama dia, tapi kan ada cucu saya di sana. Apapun itu kan harus saya pikirin psikologisnya mereka. Gitu aja sih. Tapi Mami percaya nggak sih ini dengan dugaan yang dituduhkan oleh si pelapor ini? Aku juga nggak ngerti.
Tapi karena dia bilang katanya ada barang buktinya, aku juga nggak ngerti, aku juga nggak mau sujon gitu loh. Tapi ini adalah sebagai nasihat untuk dia, kalau udah pernah ngalamin kayak begitu jangan ditumpahkan lagi ke orang lain, dibuat hal yang seperti itu, gitu aja sih. Tapi selama berumah tangga sama Virgon mungkin pernah cekcok soal selingkuhan seperti itu nggak? Ya itu dulu kan juga kan masalah perselingkuhan juga itu dulu kan katanya. Ya, selain Virgon yang selingkuh, mungkin Inaranya juga pernah selingkuh juga nggak saat berumah tangga dengan Virgon? Tahu mami. Nggak tahu aku. Setahu aku sih enggak, dia ada dulu dia kan main asuransi ya kan. Main asuransi suka ketemu orang gitu tapi batas-batas menawarkan asuransi aja gitu loh. Kemudian